Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 2121143. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Reki dengan NIM 2121150. Yang kedua, Hana Wahyuni dengan NIM 2121142. Kami membahas tentang masa periode Madinah. Yang pertama yaitu hijrah ke Madinah. Penyebab Rasulullah hijrah ke Madinah yang pertama yaitu baiat yang dilakukan kaum Aus dan Khazraj. Bait ini merupakan perjanjian antara Nabi dengan orang-orang yang berasal dari suku Aus dan Khazraj yang tinggal di Yastrib. Mereka berjanji kepada Nabi untuk melindungi Nabi dengan segenap umat Islam jika hijrah ke Madinah. Yang kedua itu dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi dan kaum muslimin. Yang pertama itu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Rasulullah SAW. Yang B, tidak seorang pun berhak melakukan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Yang C, melarang bergaul dengan kaum muslimin. Yang D, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Yang B yaitu langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu prioritas Nabi di Madinah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Prioritas yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yaitu Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli untuk membangun masjid dan untuk tempat tinggal. Masjid dibangun sebagai tempat ibadah, belajar pertemuan, memecahkan masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan membicarakan strategi dakwah. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah konkret yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan muslimin Madinah. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi telah menciptakan satu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan yang berdasarkan iman dan agama, yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Yang kedua yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjiannya disebut dengan Piagam Madinah atau Mitsak al-Madinah. Yang pertama yaitu kaum muslimin yang Yahudi secara damai bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua yaitu apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Yang ketiga itu kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Yang keempat yaitu Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan antara kaum muslimin dan Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada keadilan Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Yang C itu rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kaum kafir Quraisy tetap berusaha keras untuk menghentikan dakwah dan menghancurkan kaum muslim. Pertentangan dari mereka pun menghasilkan beberapa peperangan. Di antaranya yang pertama Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada 17 Ramadan 2 pada tahun 2 Hijriah atau Maret 624 Masehi. Adapun penyebab terjadinya Perang Badar antara lain ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Yang kedua yaitu permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi khalifahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syriah. Permintaan itu dianggap oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa khalifah mereka dicegat oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu berita tentang umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima. Yang kedua yaitu Perang Uhud. Terjadinya bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Terjadi di kaki gunung Uhud. Karena melanggar strategi perang yang telah diatur oleh Nabi Muhammad SAW, Perang Uhud Muslim kalah. Penyebab Perang Uhud tidak terimanya kafir Quraisy kalah di Perang Badar. Yang ketiga yaitu Perang Khandaq. Penyebab terjadinya perang adalah rasa dendam Bani Nadir terhadap Rasulullah SAW yang mengeluarkan
mereka dari Madinah. Kemudian mereka menghasut tokoh Quraisy agar bersekutu dengannya yang terlibat dalam perang Bani Nadir atau Yahudi, ditambah kafir Quraisy PS Muslim, dan dimenangkan oleh Muslim. Yang keempat yaitu perjanjian Hudaybiyah. Terjadi di masa Hudaybiyah, penyebabnya yaitu pengembalian baiat yang dilakukan para sahabat Muhajirin dan Ansar di hadapan Rasulullah SAW. Setelah mendengar kabar wafatnya Utsman bin Affan, yang mana pengambilan baiat ini menggetarkan hati kafir Quraisy, maka kafir Quraisy mengirim utusan perdamaian dipimpin oleh Suhail bin Umar. Isi kesepakatan Hudaybiyah yaitu yang pertama, diadakan gencatan senjata kepada kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua yaitu apabila seorang kafir Quraisy masuk Islam tanpa izin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Yang ketiga yaitu Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Yang keempat yaitu barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW diperbolehkan. Begitu pula membuat perjanjian dengan Quraisy. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan umrah di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan pada tahun depan. Yang kelima yaitu Fathul Makkah, yaitu puncak kemenangan bagi umat muslim, yang artinya penaklukan kota Mekah, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Penyebabnya yaitu kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Setelah menaklukkan Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah melaksanakan haji, dan itulah salah satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.